Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih sama-sama diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita masuk ke dalam kelompok orang-orang salimin, mukminin, muttaqin yang dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Sahibul Majlis RSM Remaja sekitaran Masjid Al-Mukarram Ustaz Ubaidillah Sofyan, nata'anallah bituli hayati wa nafa'anallah bi'ulumih. Kita doakan semoga Allah istiqomahkan beliau, Allah kuatkan beliau, Allah jadikan beliau orang-orang yang alim, termasuk orang-orang yang muttaqin, yang istiqomah di jalan salafun saleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Ahmad Afriyandi, mata'anallah bituli hayati. Semoga Allah berkahi ilmunya, berkahi umurnya, Allah jadikan keturunan yang soleh-soleha, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah, dan seluruh para jemaah Majelis RSM dan santri Markazul Lugah yang saya cintai. Alhamdulillah. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan daripada kajian Kifayatul Atqiyah kita, di mana dalam kitab tersebut Tuan Musannif mengajarkan kita untuk berdoa, berzikir dengan yang maksur dari Rasulullah SAW. Ada beberapa doa-doa yang maksur min Rasulullah SAW yang bisa kita amalkan untuk keseharian kita. Yang pertama, doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Ya, doanya singkat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu, min ilmin, dari ilmu, la yanfa', yang tidak memberi manfaat. Ya. Ini kita baca setiap hari agar jangan sampai jadi pemulung ilmu, tukang ngumpulin ilmu tapi kagak ada yang dipakai. Dahulu ada orang ngaji dengan seorang guru. Datang ngaji sama seorang guru, belajar, subhanallah, kemana-mana ngikut guru. Cuman satu kurangnya, dia ngikut guru dengan niatan mencari dunia, ya, mencari kesenangan. Emang enak kalau jalan sama guru, masya Allah. Ya. Walaupun mungkin bukan seorang guru, tapi ngintilin guru, kadang-kadang orang anggap kita juga guru. Diikut sana sini, tapi enggak banyak yang diamalkan, sedikit. Ya. Ilmu yang didapat banyak. Subhanallah, orang tersebut ya ditimpa masalah semakin jauh dari sang guru. Bukan malah mengamalkan ajaran sang guru, justru malah nggak mengamalkannya gitu. Makanya paling gampang untuk buang-buangin ilmu dari guru, tinggalin tuh guru, otomatis ilmunya hilang. Kita benci tuh guru, otomatis ilmu yang kita dapat hilang, berkahnya hilang, ilmunya hilang, lupa hafalannya semua. Nah, na'udzubillah mati sul khatimah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Akhirnya ilmu yang dia pakai sama dia, yang dipunya dia dapat dari guru, buat nangkisin orang yang nasihatin dia. Lu jangan begini, lu jangan sombong lu. Iblis tuh ilmunya banyak, tapi masuk neraka. Lu jangan sombong. Jadi ilmunya dipakai buat apa? Nangkisin nasihat orang lain. Lu baru ngaji aja lu nasihatin gua. Apa ada kata tuh? Ini yang disebut ilmin la yanfa. Ya. Bukan membuahkan amal, justru malah ya, untuk menjadi tameng buat dirinya dari nasihat orang lain. Nauzubillah. Wa amalin la yurfa, amal yang tidak terangkat, maksudnya amalan yang tidak diterima sama Allah. Ya, itu juga nauzubillah min dzalik. Kenapa amal enggak terima? Karena kurang ikhlas. Ya, karena syaratnya amal diterima sama Allah adalah ikhlas. Yang ketiga, doa yang tidak diijabah. Tuh. Kenapa nggak diijabah? Karena maksiat. Ya.
ilmu nggak manfaat karena nggak adab, amal nggak terangkat karena nggak ikhlas, doa nggak terangkat karena maksiat dan memakan yang haram. Tuh ya. Kemudian ada lagi doa yang kedua, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Rawahul Bukhari. Allahumma, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Nah, itu. Allahumma gfirli, ya Allah ampunin saya, warhamni, sayangi saya. Ini seringkali dalam beberapa doa ya, urutannya kayak begitu, tartibnya begitu. Igfirli dulu baru irhamni ya. Orang kalau pengen disayang minimal kagak punya salah sama orang yang pengen disayang ya. Kalau banyak salah sama orang yang pengen disayang nggak bisa. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah firman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ghafur dulu baru rahim. Ada yang namanya ghafur sini? Nggak ada. Rahim ada rahim. Ya Allah ampunin aku, warhamni, sayangi aku. Nah yang ketiga, wa alhiqni, dan sertakan aku ya, sertakan aku birrafiqil a'la, dengan orang-orang yang punya magom tinggi. Siapa itu? Para nabi, para aulia tuh ya. Oh, dalam Quran wa alhiqni bis-shalihin. Itu yang kedua doanya. Ya. Yang ketiga doanya, Allahumma inni, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, aku minta kebaikan semuanya. Pokoknya yang baik-baik aneh minta ya Allah. Sabarkah itu, ikhlaskah itu, rajin sedekah itu, dermawankah itu, kita minta ada pada diri kita semua. Jangan nanggung-nanggung minta sama Allah. Minta semua kebaikan. Baik ma'alim tu minhu, baik yang aku tahu, wa malam alam, yang aku nggak tahu juga sama. Kasih ya Allah tuh kemampuan untuk kita bisa mengerjakan seluruh kebaikan, baik yang kita tahu ataupun yang kita nggak tahu. Contoh yang kita nggak tahu nih, umumnya orang jarang yang tahu. Kita ini kalau punya bapak, punya orang tua, kan orang tua kita punya CS tuh ya, punya teman akrab, sohib kental, besti. Kalau zaman sekarang namanya apa? Besti. Kita disunahkan nyambung hubungan dengan bestinya bapak kita itu. Ya, bapak kita punya siapa ini, misalnya Haji Fulan. Nah kita sebagai anak nyambung sama dia, ya, dan menyambungkan juga dengan anaknya teman dekat bapak kita. Tuh. Kayak contoh, saya punya orang tua berteman sama Ki Amir Hamzah, saya deketin Ki Amir Hamzah karena temannya bapak saya. Dan beliau punya anak, Ustaz Muhi, saya deketin anaknya. Menyambung itu, ya. Nah mungkin buat orang yang belum tahu, ya nggak bisa mengerjakan itu karena belum tahu, ya. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah masukkan saya ya ke dalam kebaikan apa yang saya belum tahu. Jadi apa yang saya belum tahu ya Allah mudah-mudahan bisa saya kerjakan juga. Nah, itu bacanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu banyak itu di kitab Riyadhus Shalihin amalan-amalan yang mungkin kita nggak tahu. Ya. Wa a'udzubika, aku berlindung daripada keburukan semuanya yang saya tahu ataupun yang saya belum tahu tuh ya. Nah, itu doa yang ketiga. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika min syarri kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Tuh ya. Doa yang keempat. Allahumma ij'alni minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru
Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsyaru wa idza asa'u istaghfaru. Artinya, ya Allah, jadikan aku minal ladzina, tergolong orang-orang yang kalau orang lain berbuat baik istabsyaru tuh ya, aku senang tuh ya. Jadi kalau ngeliat orang baik kita girang, orang pergi umroh kita girang tuh. Jangan diapain? Jangan disirikin ya. Umroh paling duit ngutang tuh itu. Paling miara tuyul. Nauzubillah. Orang berbuat baik senang kita. Ya. Dan apabila orang berbuat buruk sama kita, istighfar. Kita istighfar, bukan malah melawan, bukan ngebalas tuh ya. Nah itu, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang kalau orang berbuat baik saya girang. Kalau orang berbuat buruk saya istighfar. Yang digesokkan ya, ada seorang seorang anak muda pengen belajar di masjid. Ada 2 halaqah ilmu. Halaqah yang pertama didatengin sama dia. Ketika itu dia diri, nggak duduk. Kata syekhnya, ijlis anta ya walad, ijlis, duduk ente. Pakainya fi'il amr, ijlis. Kata nih anak muda, lan ajlis, aneh nggak bakal duduk. Idhab anta ya syaitan, gitu. Kata gurunya, pergi ente wahai setan. Masya Allah. Ini gurunya keras banget ya. Pergilah anak muda ke majlis yang satu. Diri lagi nggak mau duduk di majlis. Kata gurunya, halla tajlis, maukah engkau duduk? Lan ajlis, aneh nggak mau duduk. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dosa apa hari ini ketemu murid model begini? Di malah istighfar. Ya, kalau pertama apa? Idhab anta ya syaitan. Yang kedua, astagfirullah, dosa apa ya? Nah itu dia. Semoga kita jadi yang kayak begitu. Ya, jadi orang yang kalau nih murid kita bengal, murid kita ngapain-ngapain, kita istighfar, ya Allah, dosa apa hari ini? Ya. Karena hakikatnya tidak ada yang datang semua sama kita kecuali itu izin sama Allah. Semua izin dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita enggak sadar. Lalu yang ke-5. Ya. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhib. Ini adalah lafaz dalam hadis yang lain, ya Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuna ila hubbik. Kalau di sini beda sedikit. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak. Ya. Yang lebih enak itu Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuni ila hubbik. Jadi bak buk bik. Nah, ya. Mansub marfu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Nah, ada yuqarribuna, ada yuballighuna, sama itu ya. Ya, Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuni ila hubbik. Pakai na boleh, pakai ini boleh. Itu doa minta cinta sama Allah. Ya Allah, berikanlah pada kami cinta. Ya Allah, marzuqna hubbak. Ya. Dan cinta kepada orang yang mencintaimu. Wali, cinta orang soleh ya. Makanya nih anak-anak kita semoga Allah jadikan mereka cinta aulia. Mahal loh ya cinta aulia ini anak-anak kita nih, ya Allah ya. Kalau dilihat kadang di post di hampirnya ada BTS, ada Korea. Tolongin kagak, bantuin kagak, nyusahin yang ada di dunia tuh. Coba kalau anak kita demennya Rasulullah, demennya ulama, demennya Habib Umar, demennya para aulia, masya Allah, girang kita. Ya. Nggak ada kegirangan yang bisa membuat kita senang selain anak kita cinta sama orang soleh.
Karena kalau sudah cinta dengan orang soleh, man ahabba syai'an fa aktsara min dzikri. Siapa yang cinta dengan sesuatu banyak menyebutnya. Man tasyabbaha biqaumin huwa minhum. Nanti lama-lama pas ngomongin ngikutin dah. Yang ngikutin insya Allah bareng mereka. Semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, yang cinta dengan aulia, solihin wal ulama. Amin ya rabbal alamin. Lalu doa yang ke-5. Allahumma ja'alni 6. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yun an-nasi kabiro. Ajib nih doa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Waj'alni sabura, jadikanlah aku orang yang bersabar ketika dapat musibah. Waj'alni fi aini saghira, jadikanlah aku di mataku kecil. Nah ini dia. Ya Allah, jadikanlah aku di mataku sendiri ngelihat diriku kecil. Ya, kalau orang kadang-kadang kebalik, ngelihat orang kecil, lihat dirinya gede itu. Apaan deh? Belajarnya duluan gua. Aneh apaan? Mau mondok, gua mondok, dia nggak mondok. Pokoknya dianggap kecil semua. Hati yang lebih tinggi, profesor, doktor. Ilmunya doang banyak kagak diamalin. Ada aja celahnya. Ya, ada aja celahnya kalau kita pengen ngecilin orang. Ya, orang kiai, kiai doang. Ustadz doang gitu. Ya bukan ustadz, nggak punya ilmu, mendingan gue dikit gitu. Ada aja kita pengen gedein diri kita sendiri. Maka tadi ya Allah kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah saya di mata saya kecil, tapi di mata orang lain besar. Selamat tuh kita kalau begitu tuh, masya Allah. Ya. Nah ada lagi doa yang ke-7 yang kita baca setiap sore. Ini baca kata Rasulullah SAW, suatu hari ada salah seorang anak muda nongkrong ngejogrok di pojokan di waktu pagi kalau nggak salah, waktu duha. Yang mana anak muda tuh kalau pagi-pagi nyari duit. Ini nggak di pojokan duduk, ditanya, Fulan, kok ente nggak nyari duit, nggak kerja? Ya Rasul, gimana saya mau kerja? Saya punya utang banyak, saya malu mau keluar. Ya, itu dia. Nih zaman sahabat ya, ngutang mah malu. Kalau sekarang ngutang nggak malu. Utangnya banyak di mana-mana, tiap hari bikin status jalan-jalan mulu. Ke Jakarta balik kue bolu. Status WA jalan-jalan mulu. Disindir tuh sama kata babak tuh ya. Utang banyak di mana-mana. Statusnya jalan-jalan mulu tuh ya. Nih, hati-hati ya, hati-hati ya. Nggak ada saya lihat orang yang banyak utang selamat hidupnya. Ya. Kalau ngutang boleh, yang nggak boleh banyak utang. Ngandelin hidup dari utang. Ngutang sama dia, belum bisa bayar, minjem sama dia buat bayar utang dia. Entar lagi dia ngutang sama dia buat bayar utang dia, minjem lagi sama dia, diputer-puter itu duit. Ntar dia pinjol 20 juta buat flexing. Masya Allah ya. Macem-macem, agak ada yang beres sudah ya. Maka kita berdoa dengan doa ini tadi ya. Rasul bilang, maukah engkau aku ajarkan doa yang kalau kamu baca pagi sore utang melunas? Mau ya Rasulullah? Baca Allahumma inni a'udzubika ya minal hammi wal hadan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu dibaca, dimasukkan dalam wirdul latif oleh Imam Haddad. Kenapa? Tadi yang ngajarin siapa? Rasulullah ya. Ya Allah, aku berlindung daripada galau dan sedih. Orang kalau galau, kalau sedih, bisa gak nyari duit? Gak bisa. Coba dah ya. Lagi galau, sedih, pas lihat postingan ternyata waduh, inceran gua tahu-tahu kawin. Galau, sedih, gak mau kerja. Ditanya kenapa lu? Gak apa-apa, biarkan aku merajut luka yang perih. Ya salam tuh ya. Nauzubillah min. Kadang-kadang hilang, nggak tahu left group, kadang-kadang left group. Mana lo left group tuh, bahaya tuh, sedih galau tuh ya. Tadinya mau bayar utang, kerja nyari duit, gara-gara galau gak nyari duit. Wa a'udzubika ya minal ajzi wal kasal. Aku berlindung dari sifat lemah dan malas ya.
Lemah tuh, disuruh kerja nggak mau. Gue nyari kerjanya gampang-gampang aja dah, yang duitnya banyak gajinya gede. Kerja apaan? Jadi miara tuyul kali itu. Kerja maunya gaji gede, kerjaannya gampang lah, kagak ada. Ya. Wah itu ustadz enak banget itu. Saban ceramah sekian, saban ceramah dapat duit. Di belajarnya susah. Ya. Coba bayangin, susah gak jadi ustadz? Susah. Kalau gampang semuanya ustadz semua jadi. Ya. Ujiannya banyak, godaannya berat. Ya. Dunia tuh, belum orang tua lagi nyuruh kerja. Udah, Injil ngapain sih ngaji mulu? Kerja aja udah, nyari duit jelas gitu. Ngaji gak jelas gitu. Lah kalau orang yang ngomong enak, lah orang tua yang ngomong gimana? Berat gak? Udah gitu tetangga ngojok-ngojokin lagi. Bu, tuh Injil ngantren emang ntar kawin gimana? Emaknya pikir, iya bener juga ya. Udah gitu kerja dah, sono kerja tuh. Berat. Kalau yang nyuruh orang mending orang tua ujian kita. Ya. Belajar tuh kadang-kadang tuh ya teman kita tuh. Makanya tadi kembali lagi ya. Enggak ada yang gampang. Enggak ada orang besar leha-leha, enggak ada. Ya. Demi Allah enggak ada. Enggak ada orang yang punya magam tinggi yang kerjaannya biasa-biasanya, enggak ada. Harusnya teman saya baru beli mobil ya, kerjaannya nyantai-nyantai aja. Bentaran. Ya, nggak ada orang yang dapat rezeki bentar awet, nggak ada. Pasti prosesnya panjang, maka rezekinya panjang. Itu yang instan, rezekinya juga instan. Nggak percaya coba ya. Nah, wa'udzubika minal jubni wal bukhul. Aku berlindung dari jubun, ya, pengecut. Ini nih, mental tempe. Ya, disuruh kerja jadi sales, ketok pintu, waalaikumsalam, kabur dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ya? Kabur dia. Itu cerita saya dulu. Saya pernah dulu kerja, ya magang. Kerja di Pustaka Lebah sini di Jalan Salam sini ya, SMA 28. Suruh masarin buku majalah sama anak-anak saya bareng-bareng. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kabur. Lu aja. Emang bukan mental sales kita, ya. Sales kan dulu. Kan sales ya. Kan kalau orang kan kadang-kadang yang kita lagi di Sunda Kelapa kan duduk, kakak boleh minta waktunya sebentar. Jangan sebentar, selamanya nggak apa-apa kak. Iya salah. Kak Irfa ditanya gitu ya. Jangan sebentar, selamanya nggak apa bersamamu. Ya salah. Tuh. Dia kan pede kan? Nih kak, jadi barang-barang gini. Coba kalau nggak pede, pengecut, nggak bisa. Ya. Disuruh gantiin khotib. Gantiin khotib ya. Siap guru, hilang tahu. Nah inilah ya, pengecut buang-buangin. Nah kenapa saya bisa berubah? Tuh sebabnya satu, pertama Allah yang ngasih berani. Yang kedua kita ikut silat dulu. Jadi kalau kita ikut silat tuh mental kita terasah gitu. Ya, makanya penting tuh ikut LDK, ikut apa yang dulu eskul. Karena kita tampil, kita berani, nah itu. Ya. Jelas paham ya. Jadi mental tuh penting. Ilmu banyak, mental nggak ada. Megang mic goyang-goyang begini. Assalamualaikum. Mic goyang-goyang, mimbar rubuh. Insyaallah. Tongkat kelepas gitu. Ada orang saking groginya ceramah khotib di Al-Fajri. Ada Kiai Hamid. Tongkat lepas, tongkatnya lepas. Ada Kiai. Makanya Kiai Hamid kalau khutbah pasti di belakang tiang agar jangan sampai khotib ngelihat. Karena kalau udah ngelihat, udah deg-degan itu ya Kiai, masyaallah. Rahimallah rahmatal abrar, semoga Allah angkat derajat beliau setinggi-tingginya ya. Kita bisa ziarah ke sana, amin ya rabbal. Yang terakhir, wa'udzubika min ghalabati dain wa qahrijal. Aku berlindung daripada kelilit utang dan dikuasai ame orang lain. Ya, jadi baik-baik nih ya. Ingat ya, ambisi hati-hati. Kita nih kadang begini nih, pengen usaha nih. Kayaknya usahanya lagi maju nih. Gimana caranya ya? Gue minjem dah 20 juta. Ntar mudah-mudahan untung. Ini jangan kalau bisa. Ya. Satu, yang pertama, ente belum punya skill di situ. Yang namanya mau usaha, jangan pakai modal kalau bisa. Ya. Jangan pakai modal. Skill lu kita mainin skill, bergabung sama orang, join sama orang. Lama-lama kita udah mantap, yang sekiranya kita buka usaha orang pada kenal baru buka. Ya.
Ini jangan sampai kita buka usaha modal 20 juta, jalan-jalan sih, cuman lama-lama duitnya bures. Dan itu utang belum kita kebayar, udah usahanya udah hancur, udah habis. Ya. Itu ambisi aja. Ya, makanya yang benar tuh kalau kita mau dagang, mau usaha, tuh skill dulu. Gitu. Kita kuasai. Kira-kira nih udah bisa, udah enak, orang udah puji, baru buka. Jalan tuh. Lama-lama jalan sendiri. Ya. Itu buat yang jomblo, ya, buat yang jomblo. Tapi kalau yang buat nikah beda lagi ceritanya. Banyak Anda lihat orang-orang yang udah nikah, usaha apa aja laku. Kenapa? Rezeki anaknya, rezeki istrinya, istrinya ya, rezeki istrinya tuh. Ya kan anak, ya, apaan aja usaha. Makanya tadi kalau udah kita punya backingan, ya, anak yatim, anak kita, istri dan sebagainya, jangan pusing-pusing bikin usaha. Apaan aja insya Allah laku. Tapi kalau kita masih jomblo, ingat-ingat tadi omongan saya tuh, ya. Kita masih sendiri nih, Allah lihat ente belum sanggup, jangan. Banyak teman-teman saya yang gugur begitu. Dan tahun 2023 ini banyak perusahaan besar berguguran. Ya, bukan kecil, gede. Ya, itu kenapa? Tadi kembali lagi. Ya. Terlalu ambisi. Baru buka 1 cabang, pengen buka 2 cabang, pengen buka 3 cabang. Ambisi aja. Padahal yang kita makan cukup sepiring, nggak perlu 2 cabang 3 cabang, secabang cukup, udah segitu aja. Yang penting kebutuhan terpenuhi begitu. Nah itu ya, jangan sampai nanti kita termasuk orang yang dililit sama utang. Beli motor nggak punya duit, jangan beli. Ya, jangan beli. Orang nggak butuh ngapain beli? Kalau butuh beli, kalau bisa jangan ngutang, nabung. Kalau nggak bisa, ngutanglah ame orang soleh, ngutanglah ame orang-orang yang benar. Jangan ngutang di mana? Pinjol, nauzubillah min dzalik tuh ya. Tenang Sat, aman saya, aman. Cobain aja. Ya, motor belum kebayar, ketarik, utang belum lunas. Banyak yang begitu modelnya. Ya. Itu namanya waghalabatid dain, termasuk orang yang kelilit sama wagahrir rijal, ya, dikuasai oleh ya laki-laki. Dan yang terakhir doanya Allahumma la aish illa aishul akhirah. Ini doa ketika Nabi melihat sesuatu yang indah, Nabi pasti baca doa ini. Allahumma, ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Jadi kalau Nabi sabar melihat yang bagus-bagus, Nabi bilang, ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu yang bikin kita qanaah. Agak konsumtif. Lihat barang dikit pengen beli. Lihat orang posting motor murah dikit pengen beli. Lihat orang posting HP murah dikit pengen beli. Padahal udah punya HP, padahal udah punya motor. Kenapa pengen beli? Hawa nafsu. Dia lupa bahwasanya kehidupan yang sebenarnya di akhirat udah gitu. Banyak kemarin tuh yang share motor ya. Saya suka nanya gitu, berapa harganya? Niatan saya pengen beli, kalau ada orang susah saya bagi itu motor. Karena sayang kalau ada motor murah, misalnya 5 juta gitu, dapat motor bagus, kita buat santri, operasional gitu. Bukan buat diri kita apaan? Lihat motor saya, ojok. Beat udah mulai goyang-goyang tuh. Udah bid'ah besok tuh. Enggak beat lagi, udah bid'ah. Habis udah goyang-goyang motor. Ya, apaan sih motor, yang penting bisa jalan tuh. Tuh. Jadi nggak perlulah kita yang naik motor Beat pengen PCX, yang udah PCX pengen apalagi yang di atasnya PCX, ya, yang gede, yang senggol dong gitu ya. Tuh deh itu pelek gitu, senggol dong. Itu kan ya, itu udah tadi lah, kembali lagi ya. Buat apa sih gitu kan? Pelok yang begini, yang penalpot yang begini, apaan itu? Ya. Yang penting motor kan bisa jalan tuh ya. Lihat motor ucok tuh di warung tuh, motor yang buat angkat galon tuh. Masya Allah, itu motor wali kali itu ya. Itu motor kalau kita taruh depan pinggir jalan, kita lepas kunci, hilang nggak? Kagak. Gitu. Saking tawadunya itu. Yang penting kan jalan kan begitu. Itu kita nih kadang-kadang begitu. Melihat kehidupan dunia, lihat orang rumahnya bagus-bagus nih. Di pinggir ada rumah-rumah artis ini. Enak banget ya, kapan punya rumah kayak begitu. Emang kalau kita rumahnya gede begitu tidur nyenyak? Nggak jamin. Ya. Orang bisa beli kasur tapi nggak bisa beli tidur. Berapa banyak orang punya kasur tapi nggak bisa tidur?
Kenapa? Kasur lebih bayar. Sing hutang. Ya. Jadi ya, you can buy watch, asik. Kayak Taufik gitu ya. You can buy watch. Ente bisa beli jam, tapi ente nggak bisa beli waktu. Ya. Ente bisa beli kasur, tapi ente nggak bisa beli tidur. Udah kita yang seadanya aja, qanaah udah adanya pastel, makan pastel. Nggak usah yang nggak ada dicari gitu. Ya. Nyari cewek ke ujung Berung sono sampai ke Sukabumi. Dapatnya orang pulau-pulau juga. Kejauhan. Siti Hajar nyari air sofa marwah. Ujung-ujungnya di tempat anaknya juga, begitu ya. Nah, qanaah, belajar qanaah, doanya Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Lihat barang bagus, Allahumma la aish illa aishul akhirah. Lihat rumah mewah, Allahumma la aish illa aishul akhirah. Tanamin dalam hati bahwa harta yang bagus yang banyak belum tentu nyelamatin kita. Yang penting hidup cukup. Mau bikin pengajian bulanan di rumah cukup. Alhamdulillah. Mau bikin tawakufan cukup. Udah cukup belum kan? Belum. Kalau kita doain dah, kita bacain suratul Fatihah. Ya. Kita sumpahin. Kita doain, kita sumpahin ya. Kalau sumpahin udah pasti kejadian. Kita doain mudah-mudahan tawakufan nanti insyaallah Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah berikan rezeki yang halal thayyiban mubarakah katsiran. Nah, mudah-mudahan acaranya enggak hujan. Soalnya kalau hujan jadi itu ya tuh. Nanti jamaah jalan di atas air semua ntar. Kita doain juga semoga guru-gurunya sehat, yang diundang bisa hadir, dan juga semua para jamaah bisa hadir semua. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwaabal khair wa akhtim lana bil khair waj'al wal hadirin min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salam